Jadi saya beli nih, oh ternyata beda standarnya dengan ibu saya. Tapi ya ibu saya tuh tetap gitu tekunin ke saya tuh, coba lagi, sudah coba lagi, nggak apa-apa rugi, yang penting ibarat kata anaknya tuh bisa gitu. Itu yang saya, ya sampai masih ingat itu saya. Dulu saya selalu beli bahan baku tuh pasti salah awal-awal. Ya tapi ibu saya tuh terus ngejelasin gitu ya, oh ini yang gini, ini yang gini gitu. Ya sampai akhirnya mungkin 99% ya saya menguasai sampai hari ini. Saya pribadi tuh dalam makanan tuh konsisten aja rasa. Ya gitu. Karena branding kita tuh dirasa. Itu brandingnya tuh dirasa. Gitu orang tuh ibarat apa ya, sebagai penerus tuh orang tuh nggak lihat siapa yang bikinnya, tapi orang tuh yang dilihat tuh rasanya. Semacam kita lah waktu kecil kita suka ciki tertentu merek A. Dari kita kecil sampai sekarang itu ciki A kan tetap masih ada, eksis. Nah yang kita lihat kan rasanya, bukan ini yang buatnya siapa, enggak kayak gitu. Strateginya yang pertama doa ibu. Ini tempat produksi dodol tenjo Boga Rasa atau dodol Haji Suhaisi gitu. Nah, kalau kita lihat nih banyak Ya. tungku-tungku nih Mas, Ya. apa aja sih? Tungku ini nantinya untuk memproduksi dodol. Nah, ini ada sekitar 8 tungku di sini. Nah, ini salah satunya nih, salah tiga di antara 8. Jadi ini lagi proses pematangan tepung, gitu. Ya, ya, jadi proses pematangan tepung. Nah, yang sebelahnya nih, yang udah turun gula nih. Nah, ini beda nih. Jadi yang satu tepung, ini nanti proses pematangan, baru dia nanti turun gulanya. Nah, kalau yang ini udah proses tinggal nunggu matang lah ibaratnya, gitu. Berapa lama sih Mas? Kurang lebih bisa 3 jam ya Bang Manung ya? Ya, kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. Dia kalau misalkan capai, ya paling istirahat gitu. Nah, istirahatnya caranya paling ditutup nih tungku apinya. Ini kan ada tungku api, makanya pakai genteng kan di bawah ya, bisa dilihat nanti. Itu nanti kalau misalkan abang-abang ini mau istirahat, itu bisa ditutup dulu. Nama saya Egy Mardani, saya pelaku usaha UMKM Dodol Tenjo yang ada di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari ibu saya gitu. Ibu saya merintis dari sekitar tahun 99-2000. Nah, terus saya meneruskan bantu ibu tuh dari sekitar tahun 2012. Kalau modal dulu mungkin sekitar 5-20 juta lah, anggaplah segitu. Kalau omset kurang-kurang per hari antara 3-5 lah, itu standarnya ya, 3-5 juta. Offline, tetap offline, karena orang rata-rata kan namanya kue itu pengennya yang baru. Pasti kan orang namanya baru, pasti kan pengennya kan langsung meluncur gitu ya, nggak mungkin ya maaf ya kalau di marketplace rata-rata kan mungkin paling cepat aja itu 2-3 hari, kecuali pakai Gojek, pakai apa jasa transportasi lah, tapi kan mereka ongkosnya kan lumayan kan. Jadi ya kalaupun ada yang itu juga ada sih, tapi lebih banyak untuk dodol tenjo ini offline tetap gitu. Awalnya waktu ibu merintis itu ke toko-toko tetap awalnya dulu sekitar tahun 2000-an ya. Tapi alhamdulillah semakin dikenal dan daerah Tenjo juga aksesnya semakin mudah ya, mulai dari jalan yang mulai diperbaiki, terus akses komuter lain ya, kereta listrik tuh sampai sini ya kebanyakan sekarang orang tuh datang langsung ke sini gitu. Jadi udah beberapa tahun terakhir tuh ya kita fokusnya tuh di sini. Jadi ibaratnya kalau kamu pengen dodol Tenjo ya datang ke Tenjo gitu. Itu ibaratnya tuh kayak gitu. Di sini juga kan kita bisa lihat langsung produksinya gitu. Itu yang mungkin salah satu uniknya ya. Terus nih Mas, apa yang membedakan dodol ini dengan usaha dodol jenis lainnya? Kalau itu nanti saya tanya balik Mas yang udah pernah nyobain. Menurut Mas gimana? Udah nyobain kan tadi? Ya gimana? Nah itu dia. Soalnya kalau saya yang jelasin kan belum nyobain kan bingung juga ya ngejelasin ke Masnya yang nonton lah.
Tapi kalau udah langsung nyobain kan, oh begini ya sip. Berarti kayak gitu rasanya. Ada kalau komposisi itu mulai dari santan kelapa, beras ketan, gula aren, sama gula pasir. Itu aja, kecuali nanti ada tambahan-tambahan kayak wijen, durian, atau kacang tanah, itu nanti juga ada. Saya bisa ngebuat dodol konsisten sama mungkin seperti ibu saya tuh kurang lebih itu 8 tahun, Bu. Jadi saya belajar, dulu tuh awal-awal tahun pertama ya kalau saya cerita, ibu saya bilang, "Gi, ini dodolnya gini." Saya tuh kadang nggak nyambung gitu. Maksudnya apa sih? Tapi sekarang berjalannya waktu tuh, oh ini maksudnya yang dibilang ibu saya, oh gini. Jadi ya intinya kita punya standar gitu. Jadi kita tahu dulu kuncinya. Jadi kita udah tahu kuncinya ya sebenarnya tanpa kita kita udah tahu, ngelihat aja nih ya karena udah keseharian ya. Kita ngelihat aja, oh iya kayak gitu, udah tahu gitu. Jadi intinya kembali lagi ke semacam ya kita punya standarisasi tentang produksinya, tentang bahan bakunya kita ada. Boga rasa tuh ada. Saya pribadi tuh dalam makanan tuh konsisten aja rasa. Ya gitu. Karena branding kita tuh dirasa. Itu brandingnya tuh dirasa. Gitu. Orang tuh ibarat apa ya, sebagai penerus tuh orang tuh nggak lihat siapa yang bikinnya, tapi orang tuh yang dilihat tuh rasanya. Semacam kita lah waktu kecil kita suka ciki tertentu merek A. Dari kita kecil sampai sekarang itu ciki A kan tetap masih ada, eksis. Nah yang kita lihat kan rasanya, bukan ini yang buatnya siapa. Sekarang sih hampir semua varian laris. Mulai dari original, wijen itu dibagi ada 2 ya. Ada wijen yang diaduk, wijen yang di luar, karamel, sama durian satu lagi gitu. Harga mulai dari 45.000 sampai 60 sampai 70.000 gitu. Per kilo ya hitungannya. Satuan pun bisa, satuan itu dihitung dari 200 gram, 250 gram, sama 500 gram. Strateginya yang pertama doa ibu. Yang kedua, tapi benar itu benar. Yang kedua, strateginya ya kayak semacam apa ya, kita tuh berkumpul lah dengan grup-grup UMKM atau teman-teman, nanti tuh kita ketemu gitu ya, kayak oh iya ya seperti ini, oh iya ya seperti ini. Jadi link pertemanan juga ngaruh, jadi dari situ kita juga ketemu ide-ide yang lain gitu. Oh apa nih yang sekiranya di luar nih seperti apa, misalkan teman saya nih si A udah nerapin A gitu, oh jadi ini yang perlu saya terapin mungkin di dodol ini, gitu aja sih. Jadi pertemanan juga pengaruh untuk inovasi-inovasi ke depan gitu. Tapi ada open reseller juga? Itu ada. Tapi yang jelas open reseller tuh kita mau reseller banyak atau dikit tuh tetap kita layani gitu. Jadi intinya kamu datang beli, ya mau jual di luar berapapun kita nggak ada masalah gitu. Yang jelas harga di sini tuh ya segini. Mas datang, milih, beli, ya jual. Simpelnya gitu ya. Jadi karena kita punya standar, maksudnya biar rasa tuh alhamdulillah dari dulu kan sampai sekarang ya gitu-gitu ya, karena kita itu tadi nerapin punya standar, mulai dari standar bahan baku, standar takaran, ya standar kematangan mungkin itu aja. Kita ada standarnya gitu. Masih mas langsung berarti? Iya betul, kalau mungkin dulu zamannya ibu ya ibu, sekarang saya, makanya nggak kita lepas gitu, tetap kita kontrol sampai matang. Kita kontrol, kembali ke tadi konsisten. Iya betul. Jadi orang siapapun suatu saat mungkin penerusnya siapapun konsisten rasa. Karena yang orang tahu ya rasanya itu yang selalu terkenang. Mungkin tadi pun beberapa teman di sini ada yang sekali gigit tuh langsung kayak wah gua aja kayak jatuh cinta lah ibaratnya, kok ini beda gitu ya. Yang saya komentarin sebenarnya bukan masalah bisnis dodolnya ya, tapi keilmuan tentang bisnis. Insya Allah kalau kita punya udah ilmunya tentang itu jual beli atau ilmu tentang produksi, mungkin jualan apapun nanti suatu saat mungkin bisa gitu. Tapi yang kita pegang tuh kuncinya kita punya ilmunya gitu. Ilmu itu tadi, ilmu jual beli, ilmu produksi. Gini kadang ada orang kan maaf mungkin dia awalnya jualan A, terus ke sepi jualan B dia lebih sukses karena dia udah punya dasarnya gitu.
dasarnya apa? Dia punya dasarnya wirausaha, dia seorang wirausaha. Itu aja sih. Karena saya lihat dari teman-teman gitu yang lain, banyak teman-teman yang tadinya usahanya A, mungkin dia kurang berjalan, B malah dia melejit gitu. Ada juga yang dia usaha A melejit, ditambah usaha B melejit juga. Ya karena dia udah punya megang ilmunya gitu, dia megang kuncinya. Jadi kembali lagi ke kuncinya itu, yang penting kita punya ilmunya gitu. Dalam arti ya ilmunya kayak giat, terus apa sih disebutnya gigih gitu. Pokoknya ya ada ilmunya deh gitu. Enggak, jadi waktu itu emang ada teman saya bilang waktu itu mau kerja atau mau usaha. Nah, saya bilang kan dulu ya namanya waktu umur 22, 25 kan masih bingung ya, gimana nanti deh. Tapi ternyata dia tuh ngasih saran sama saya, kalau mau kerja sekarang, kalau mau usaha sekarang. Nggak bisa, ibaratnya lu mau kerja, setelah lu pensiun lu usaha gitu, nggak bisa. Karena itu nih usia-usia 20 sampai 40 kan usia-usia produktif ya. Ya, jadi kalau mau usaha, ya usaha gitu, cari ilmunya. Nah, alhamdulillah ibu saya tuh wirausaha, jadi saya belajar tuh ya nggak kemana-mana di ibu saya gitu. Ya mungkin tentang pelayanan, tentang cara pembuatan resep, tentang berdagang, ya tentang wirausaha, ya semua saya pelajari di sini dari ibu saya dan dari berjalannya waktu gitu. Oh seperti ini gitu. Kita juga bisa nilai gitu. Kenapa mungkin orang tuh bisa sukses seperti ini, bisa gagal seperti ini, kita tuh bisa ada gambaran lah gitu. Ini secara ikhtiar ya, tapi kalau masalah takdir ya kita nggak tahu ya. Banyak orang juga udah usaha tapi tetap gagal, atau yang usahanya santai tapi melejit gitu. Ya itu kan takdirnya, tapi kalau ikhtiarnya ya kita bisa lihat lah gitu gambarannya. Langsung dari ibu ya Mas ya? Iya, langsung dari ibu saya. Ya tapi ya ditambah pelatihan-pelatihan tetap, jadi ibu saya juga udah ikutin. Ya beberapa pelatihan kan banyak juga ya di sini ya. Walaupun jauh sebenarnya jaraknya, mulai dari pemerintah kabupaten setempat ya, Kabupaten Bogor, mungkin dari luarnya kayak Kementerian Koperasi, atau dari swasta lah kayak salah satu bank swasta itu, ya kayak gitu sih. Kalau lelakinya kurang lebih ada 8. Tapi itu bisa nambah kalau hari-hari tertentu ya, kayak bulan puasa, Ramadan. Karena kan beberapa di sini kan ada pedagang hari-harian ya. Jadi kalau mereka tuh bulan Ramadan tuh kan nggak jualan. Akhirnya mereka tuh langganan ke sini gitu untuk kerja. Itu ada, jadi kurang lebih ada 12 lah. Tapi kalau untuk hari biasa gini ada 8. Untuk karyawan perempuannya ya kurang lebih ada 15 lebih lah. 16 lah. 16. Nah ini nih proses yang sekarang lagi proses nih, packaging golong gitu. Perwajan, hitungannya kayak borongan gitu. Ya kurang lebih, misalkan anggaplah perwajan itu misal 60 atau 70 ribu gitu. Nanti tergantung tuh mereka berapa orang yang ngerjain gitu. Jadi misalkan yang ngerjain 3 orang ya tinggal dibagi 3 orang perwajan itu gitu. Ada yang langsung dibayar, ada yang minta mingguan gitu. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, saya hitung ya hitungannya sudah masuk UMR Kabupaten Bogor. Ya cuma bedanya mereka tuh malah lebih enak karena kerjanya cuma setengah hari. Iya kan mereka kan kerja kayak yang lelaki yang produksi itu kerja, mereka datang kadang jam 8 atau jam 7 paling pagi. Itu jam 1 udah selesai. Atau sebaliknya nih yang ibu-ibu itu datang jam 1, itu nanti jam 4 atau paling lama jam 5 udah selesai. Iya ternyata tetangga, lebih banyaknya mungkin 80-90% tetangga. Kalau bahasa ini ya kadang tetangga juga kan ada beberapa yang mereka ya daripada mungkin berpikir daripada kerja di jauh, walaupun oke mungkin gajinya lebih besar ya, tapi kan mereka kehitung ongkos pulang pergi belum makannya di sana. Jadi ya di sini dihitung-hitung ya mungkin lebih baik di sini gitu. Dan kita pun ya namanya di sini ada yang mau kerja, kenapa harus dijauh dulu gitu. Jadi kita ambil yang dekat dulu gitu. Kecuali emang di sini udah nggak ada, mungkin bisa aja ngambil di luar, atau di luar nggak ada, ya bisa aja kita pakai mesin. Sedangkan pakai mesin itu bisa mengurangi
tenaga kerja, karena satu mesin bisa dipegang satu orang bisa megang 3 mesin gitu kan. Tapi kan kalau ini kan masing-masing satu tetap. Masih manual semua tadi ya. Ya, tapi emang kayaknya gitu, emang belum nyoba. Soal standar untuk itu tadi, untuk bikin kenyal apa kayaknya tetap pakai yang manual dibandingkan pakai mesin. Ya logikanya gini sih, selama kita hidup pasti ada laparnya. Terus ditambah Indonesia tuh banyak tradisi ya. Mungkin kayak hari raya kita kan tradisinya tuh berkunjung ke rumah-rumah saudara, kakak, adik atau ibu. Kita kan pasti bawa-bawa apa ya bahasa ini tuh bawa-bawa iyalah buah tangan gitu ya, itulah. Jadi ya alhamdulillah mungkin dari situlah banyaknya UMKM tuh makanan dan minuman gitu. Dan mudah-mudahan ya tetap eksis. Kalau produksi per hari itu kurang lebih satu wajan lah, anggap sekitar 25-30 kilo. Ya tinggal dikali aja, misal kali 5 ya berarti 150 kilo kurang lebih per hari ya gitu. Tiap hari produksi, ya tetap ada liburnya, kayak kemarin hari Selasa itu libur gitu. Tetap ada liburnya. Ya kalau pertengahan bulan ya, tapi biasanya kalau akhir bulan atau bulan ya biasanya lumayan rame gitu pembeli yang datang. Karena di sini alhamdulillah udah mulai rame juga, karena banyak orang yang sengaja nih datang dari daerah, terutama yang daerah penyangganya ya, kayak daerah Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, itu banyak yang sengaja datang ke sini untuk beli atau nyobain dodol tenjo. Itu banyak banget gitu. Kadang walaupun belinya nggak banyak, tapi mereka sengaja gitu. Jadi punya magnet juga dodol tenjo itu, boga rasa. Ya itu pas bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan itu kita bisa kurang lebih 35 wajan per hari. Iya, jadi yang produksi yang sekarang itu dia bisa bikin 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, sama malam. Malam terakhir diangkat jam 10, jam 11. Itu terakhir. Makanya kita kalau bulan puasa tuh di sini pakai nomor antrian. Iya, pakai nomor antrian. Bisa nyampe 80 sampai 90 orang per hari. Itu udah jelang 10 hari jelang Lebaran. Ya, itu udah lumayan rame. Malah kadang pembelinya juga kita batasi. Nah sekarang aja nih udah kurang lebih mau sebulan lagi aja udah ada beberapa pesanan yang masuk, udah mulai. Bahkan yang udah ngasih DP duluan juga ada, udah pada mulai. Ya ada, ya itu kalau kita nggak fokus, itu aja yang saya rasain. Emang harus fokus, ya kayak makanya saya tadi ya kayak saya bolak-balik gitu. Ya karena kalau kita nggak fokus tuh ya itu tadi, mungkin dodol tuh ketuaan gitu, atau angus, karena dodol juga bisa angus, pernah. Jadi saya beli nih, oh ternyata beda standarnya dengan ibu saya, tapi ya ibu saya tuh tetap gitu tekunin ke saya tuh, coba lagi, nggak apa-apa rugi, yang penting ibarat kata anaknya tuh bisa gitu. Itu yang saya, ya sampai masih ingat itu saya. Dulu saya selalu beli bahan baku tuh pasti salah awal-awal. Ya tapi ibu saya tuh terus ngejelasin gitu ya, oh ini yang gini gitu. Ya sampai akhirnya mungkin 99% ya saya menguasai sampai hari ini. Ya kuncinya yang pertama tetap sabar dulu sih. Sabar terus konsisten. Ketiga, kita tetap harus ikhtiarnya cari ilmu, tetap itu yang menentukan lah. Konsistennya dalam arti ya mau belajar, intinya itu. Terus banyak bergaul, itu juga ngaruh. Link pertemanan itu ngaruh. Kalau tipsnya ya itu aja sih dari saya gitu, nggak banyak. Tapi yang jelas itu tadi konsisten.